warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ajahra, kelas 9 dari SMP Negeri 3 Cibalong, yang akan berpidato tentang peristiwa turunnya Al-Quran yang lebih dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan Al-Quran, seseorang dapat keluar dari gelapnya kebodohan, zuhlul matil jahli, kepada ketinggian ilmu pengetahuan dan makrifah, ufukil ilmu wal ma'rifah, dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Karenanya, tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia, yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang. Walaupun dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa kitab suci itu turun pada bulan Ramadan tanpa menjelaskan tanggalnya, tetapi dari ayat yang lain dapat dijajaki bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang dimaksud adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masyakin wabnas sabil. In kuntum amantu billahi wa ma anzala ala abdina yaumal furqani yaumal taqo jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalimat yaumal taqo jam'an, pada hari kedua golongan bertemu, yang terdapat pada ayat tersebut maksudnya ialah permulaan peperangan Badar antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Atas dasar ini maka ahli-ahli tafsir ternama seperti Tahabroni, Qurtubi, Ar-Razi, dan lain-lain menyimpulkan bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW terjadi pada tanggal 17 Ramadan malam tahun ke-41 dari kelahiran Nabi. Saudara hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran bila kita baca secara harfiah saja itu sudah mendapatkan pahala. Ini tentu saja sebagai rangsangan agar kita tergugah untuk banyak membaca dan mempelajarinya. Sebab secara kejiwaan, dengan membacanya terjadi pertalian batin antara si pembaca dan sang pencipta. Pernah suatu ketika, sahabat Mu'adz bin Jabal memohon wasiat kepada beliau dalam sebuah perjalanan bersama beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW berpesan, sebagaimana diungkapkan dalam sabda beliau, "Kalau kamu menghendaki orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat di hari perkumpulan mahsyar, keteduhan di hari yang panas di akhirat, petunjuk dari kesesatan, maka langgengkan membaca Al-Quran."
Karena sesungguhnya Al-Quran kalam Tuhan yang Maha Pengasih, benteng pelindung dari syaitan, dan penambah nilai timbangan amal kebajikan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengharapkan dapat bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia memuliakan ahlullah." Ditanyakan kepada beliau, "Adakah Allah memiliki kerabat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Ditanyakan lagi kepada beliau, "Siapakah kerabat Allah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kerabat Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ingatlah, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah membalasnya dan memberinya syurga. Dan barang siapa yang menghinakan Al-Quran, maka Allah menghinakannya dan memberinya neraka." Al-Hadis. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum saya tutup pidato ini, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirana minhuma nasina wa alimna minhumma jahilna warjukna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya Rabbal Alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin cinta Al-Quran, tersinari oleh cahaya kebenarannya, sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi terarah, serta mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.